Oke, baik Bapak Ibu. Saya izin untuk memulai kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka terus menuntut ilmu dan mengupgrade diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam mengemban tanggung jawab sebagai orang yang bekerja di ranah sosial. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas. Amin, amin, ya robbal alamin. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alsa Fismana Diva, biasa dipanggil Alsa. Saya seorang mahasiswi di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Dan alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi pemandu acara pada Sekolah Inovasi Peksos dengan topik pekerjaan sosial feminis. Nah, jadi apa sih feminis itu dan bagaimana penerapan praktik pekerjaan sosial feminis? Untuk itu, kita akan kupas tuntas hal ini bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Sugeng Pujilaksono, MSI. Nah, Bapak Sugeng ini lahir di Pasuruan pada tanggal 14 Desember 1965. Kemudian beliau juga beberapa kali menjadi peserta, kemudian penyaji, narasumber, dan moderator di beberapa seminar atau workshop. Kemudian ada beberapa karya ilmiah yang sudah diterbitkan juga oleh beliau. Untuk karya ilmiah misalnya karya ilmiah tentang korupsi melalui jual beli jabatan di pemerintah daerah dalam perspektif psikologi yang diterbitkan tahun 2022. Dan juga masih banyak karya-karya beliau yang lain. Dan Pak Sugeng ini juga merupakan penulis buku-buku tentang pekerjaan sosial. Misalnya, ada metode penelitian pekerjaan sosial, kemudian sosiologi pekerjaan sosial, pengantar sosiologi, dasar-dasar praktik pekerjaan sosial, dan masih banyak lagi. Dan Pak Sugeng Pujilaksono ini merupakan Kepala Program Studi Kesejahteraan Sosial di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Nah, Pak Sugeng, gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik, Mbak Risma. Iya, alhamdulillah ya Pak. Ini saya manggilnya Pak Sugeng atau siapa nih Pak? Pak Edi juga boleh, Pak Bambang juga boleh. Kan di Poltekkes ada Pak Bambang Sugeng. Saya biasanya kalau ke Poltekkes dipanggilnya Pak Bambang. Oh gitu. Ya Sugeng sajalah, Sugeng. Oke, Pak Sugeng. Ya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sugeng atas atensinya pada acara Sekolah Inovasi Peksos ini yang tentunya sudah berjalan sangat panjang karena pada hari ini juga Sekolah Inovasi Peksos sudah berada pada seri ke-76. Nah, tampaknya Bapak Ibu di sini sudah sangat antusias ya dengan materi kita pada hari ini. Untuk itu, kepada Pak Sugeng selaku narasumber kita hari ini, waktu dan medianya dipersilakan. Ya, baik. Ya, sebentar saya buka slide saya dulu. Tadi kok belum terbuka ya. Sudah muncul slide saya? Belum terlihat, Pak. Oh, belum terlihat. Masih ada di file. Oh, sorry. Tapi di saya kok sudah muncul PPT ya? Ini sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan pada Mbak Risma selaku host atau moderator pada acara siang ini, dan terima kasih juga kepada Sekolah Inovasi Peksos yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi pengetahuan, ya. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pekerjaan sosial feminis. Ini sebenarnya bagian dari buku saya yang terkait dengan pekerjaan sosial, gitu ya.
dan masih proses. Jadi masih ya sekitar 50%. Oleh karena itu ketika saya diberi tawaran oleh Sekolah Inovasi Texas, kemudian saya menyampaikan, oke, saya akan menyampaikan materi pekerjaan sosial feminis, gitu ya. Tema ini mungkin agak asing bagi teman-teman yang kuliah di program studi kesosnya itu mungkin angkatan tahun 80-an atau tahun 90-an gitu ya. Karena kalau dari sejarahnya pekerjaan sosial feminis itu dimasukkan ke dalam kurikulum pekerjaan sosial itu baru tahun ya 1980-an ya, itu di luar sana gitu ya, di Amerika khususnya. Dan sampai dengan saya tamat S2 kesejahteraan sosial itu tema semacam ini juga tidak terlalu banyak disinggung gitu ya. Meskipun sebenarnya suara saya jelas ya? Halo, jelas ya? Oke. Iya. Meskipun sebenarnya dalam praktek pekerjaan sosial, terutama teman-teman yang aktif di lembaga swadaya masyarakat atau di NGO atau yang di pemberdayaan masyarakat gitu ya, itu tanpa disadari mungkin saja bersinggungan dengan pelaksanaan dari pekerjaan sosial feminisme. Bentar, ini saya perbesar dulu. Ya, oke. Siang ini kita akan membahas 4 sub pokok bahasan ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang gelombang feminisme. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sejarah Texas feminis. Yang ketiga adalah jenis-jenis feminisme. Dan yang keempat adalah praktek Texas feminis, gitu ya. Baik, ya kalau kita baca dari banyak literatur, sebenarnya sebelum ada ahli yang membuat sejarah berdasarkan 4 gelombang munculnya feminisme, isu tentang perempuan, isu tentang feminisme itu sudah muncul sejak abad para filsuf gitu ya. Jadi sejak zamannya Plato itu sebenarnya sudah ada isu yang berkaitan dengan feminisme gitu ya. Bahkan di Romawi kuno gitu ya, dulu ada peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh raja yang melarang perempuan itu memiliki properti, terutama dalam bentuk emas, gitu ya, dan melarang perempuan untuk beraktivitas di luar kegiatan rumah tangga, gitu ya. Jadi kalau menurut Raja Romawi kuno waktu itu, kalau perempuan itu diberi kesempatan yang seluas-luasnya, itu nanti dikhawatirkan dia akan menjadi pemimpin bagi laki-laki, bahkan dia akan memerintah laki-laki. Makanya kemudian ada peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pembatasan perempuan, gitu ya. Oke, saya langsung saja masuk ke gelombang feminisme. Ya. Kalau menurut Phillips dan Cree, ya, dalam karya bukunya yang ditulis tahun 2014, gitu ya, perkembangan feminisme disusun ke dalam 4 gelombang, gitu ya. Gelombang yang pertama itu terjadi tahun 1840-an sampai 1920. Kemudian gelombang 2 itu 1960 sampai 1980. Gelombang 3 akhir 1980 sampai 2013, dan gelombang 4 itu sampai sekarang. Tentu penjelasan tentang perkembangan feminisme antara
ahli yang satu dengan ahli yang lainnya itu berbeda-beda periodisasinya, gitu ya. Baik, pada feminisme gelombang satu ini tujuan dari gerakan feminisme itu adalah membuka kesempatan bagi perempuan dengan fokus pada hak pilih, gitu ya. Karena pada masa-masa sebelumnya, gitu ya, perempuan itu tidak memiliki hak pilih. Kalau kita bicara tentang hak pilih, maka biasanya ini bersinggungan dengan aspek politik, gitu ya. Nah, masih pada gelombang satu, Elizabeth Cady Stanton menyusun deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Seneca Falls tahun 1848, yang intinya di dalam deklarasi ini kaum perempuan menyuarakan bahwa sesungguhnya semua laki-laki dan perempuan itu diciptakan sama. Yang menyebabkan laki-laki dan perempuan itu berbeda, itu adalah konstruksi sosial dan konstruksi budaya. Yang menyebabkan perempuan dianggap sebagai makhluk kelas 2, sementara laki-laki dianggap sebagai makhluk kelas 1, itu adalah konstruksi budaya. Nah, deklarasi Seneca Falls yang dideklarasikan tahun 1848 ini dianggap sebagai salah satu dasar dari perjuangan kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya, gitu ya. Terutama berkaitan dengan hak pilih perempuan, gitu ya. Nah, kemudian di gelombang satu ini, gitu ya, itu juga sudah mulai ditandai perempuan itu masuk ke dunia kerja. Nah, pada era-era sebelumnya, perempuan itu lebih banyak melakukan aktivitas, gitu ya, di ranah domestik atau di ranah keluarga, gitu ya. Nah, pada gelombang satu ini sudah mulai ditandai dengan sebagian perempuan sudah masuk ke dunia kerja. Kemudian yang lainnya, di gelombang satu, perjuangan dari kaum feminisme ini juga mencoba untuk memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan promosi kesetaraan kontrak dan hak properti bagi perempuan, gitu ya. Nah, pada masa sebelumnya, dalam berbagai macam perjanjian, itu perempuan tidak diberi kesempatan untuk terlibat di dalam proses-proses melakukan perjanjian, gitu ya. Termasuk juga perempuan tidak diberi hak untuk memiliki properti. Kalau di awal tadi saya menjelaskan bahwa di Romawi kuno rajanya sempat membuat peraturan atau perundang-undangan yang membatasi hak kepemilikan properti bagi perempuan. Karena yang ditakutkan ketika perempuan itu memiliki properti, memiliki harta, memiliki kekayaan, yang dikhawatirkan pada saat itu, maka dia akan menjadi pemimpin bagi laki-laki dan menjadi semacam majikan bagi laki-laki, gitu ya. Meskipun pada akhirnya undang-undang yang pernah ditetapkan di Romawi kuno itu kemudian dicabut, gitu ya. Nah, kemudian di gelombang satu ini juga mulai ditandai dengan masuknya perempuan, ya, ke dalam dunia pendidikan tinggi, gitu ya. Saya pikir kasus akses perempuan ke dunia pendidikan itu hampir dialami oleh negara-negara, gitu ya, terutama negara-negara sedang berkembang, gitu ya. Kalau kita di Indonesia, kita bersyukur ada tokoh perempuan, ada tokoh feminisme yang mencoba untuk memperjuangkan akses perempuan pada dunia pendidikan yang lebih tinggi. Dan sejak masuknya perempuan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, gitu ya, kemudian ada kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi tentu saja butuh waktu dan butuh proses yang lama, gitu ya.
Oke, berikutnya feminisme gelombang kedua. Nah, pada feminisme gelombang kedua ini ada gerakan untuk memperjuangkan hak-hak reproduksi perempuan, gitu ya. Jadi ada banyak hak reproduksi perempuan dan juga terkait dengan aborsi. Bahkan isu tentang aborsi ini juga berkembang sampai abad 20 sampai abad 21 gitu ya. Perdebatan misalnya tentang boleh tidaknya perempuan melakukan aborsi gitu ya. Itu sebenarnya juga bagian dari hasil dari gerakan feminisme itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya persamaan hak dalam pekerjaan, pendidikan, kehidupan publik dan pribadi. Nah, ini tentu kelanjutan dari feminisme gelombang pertama yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di gelombang pertama itu perempuan sudah masuk ke ranah pekerjaan ya yang sifatnya publik dan juga tuntutan agar perempuan juga diberikan kesempatan dan akses yang sama dengan laki-laki untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hanya saja pada gelombang kedua itu juga ditambahkan dengan kehidupan publik dan pribadi. Yang lainnya pada gelombang kedua ini kaum perempuan melawan pemerkosaan dan KDRT gitu ya. Di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu ya sudah tahun 2017 ya. Itu ada tagar Me Too. Tagar Me Too itu terinspirasi dari seorang artis yang ketika dia menjadi artis itu sempat mendapatkan pelecehan seksual dari produsernya gitu ya. Dan setelah dia tidak aktif lagi, kemudian dia ceritakan, dia tuliskan kisah kelamnya itu, dan kemudian dibaca banyak orang, kemudian muncullah gerakan Me Too itu, gitu ya. Termasuk juga pada saat Donald Trump menjadi presiden, itu juga ada gerakan-gerakan yang melawan kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terkait dengan persoalan pelecehan seksual, gitu ya. Apalagi Donald Trump sebelum jadi presiden terkenal sebagai pengusaha, gitu ya, yang memiliki industri dunia pornografi dan ke arah seks, gitu ya. Oleh karena itu pada gelombang kedua itu juga ada kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang berupaya untuk melawan industri pornografi dan prostitusi, gitu ya. Karena pornografi dan prostitusi itu dianggap merendahkan martabat perempuan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya bahwa ketidaksetaraan individu, sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat itu sesungguhnya adalah saling ada kaitannya, gitu ya. Sehingga ketidaksetaraan itu perlu dilawan, gitu ya. Jadi ketidaksetaraan itu terkadang dalam kehidupan sosial itu mewujud, gitu ya, dalam berbagai macam istilah, gitu ya. Ada yang misalnya menggunakan oposisi biner, ada yang menggunakan istilah yang kontradiktif, ada yang menggunakan istilah dominan dan subordinat, gitu ya. Contohnya ya, di masyarakat seringkali tanpa disadari, gitu ya, kita masih berpikir yang bertentangan dengan gerakan yang diusung oleh kaum feminisme itu. Misalnya begini, ada pemikiran yang dikotomi antara laki-laki dan perempuan.
Kalau laki-laki itu rasional, perempuan itu emosional, gitu ya. Laki-laki itu maskulin, perempuan itu feminin, gitu ya. Laki-laki itu keras, perempuan itu lembut, gitu ya. Laki-laki itu bekerjanya di ranah publik, perempuan itu bekerjanya di ranah domestik, dan seterusnya itu. Kalau dibuat daftar panjang, gitu ya, itu mungkin bisa puluhan cara berpikir dikotomi seperti itu. Padahal cara berpikir dikotomi seperti itu, ya, atau ketidaksetaraan yang dibingkai dalam konteks dikotomi itu tidak sepenuhnya benar, gitu ya. Ada laki-laki yang lebih emosional dibanding dengan perempuan, ada perempuan yang lebih rasional, gitu ya. Ada laki-laki yang feminin, tapi ada juga perempuan yang maskulin. Karena feminin dan maskulinitas itu bisa dipertukarkan. Yang tidak bisa dipertukarkan itu kan seks, ya, jenis kelamin. Tapi kalau gender, kalau sifat-sifat maskulinitas dan feminin itu kan bisa dipertukarkan, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi slogan yang sangat terkenal pada gelombang kedua ini adalah yang pribadi itu politis. Artinya apa? Apapun yang melekat pada identitas perempuan itu seringkali dipolitisir, gitu ya. Seringkali dipolitisir. Dulu ketika di Indonesia belum ada undang-undang yang berkaitan dengan aksesibilitas perempuan untuk masuk ke ranah politik, gitu ya. Namanya politik itu ya urusannya laki-laki, gitu ya. Politik itu bukan urusannya perempuan, gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya juga salah satu contoh bagaimana perempuan dengan berbagai macam identitasnya itu terkadang dipolitisir. Bahkan perempuan yang menjadi korban pelecehan, korban pemerkosaan, terkadang juga oleh produk hukum, oleh masyarakat, gitu ya, itu masih disalahkan, gitu ya. Yang sering disebut dengan apa istilahnya itu, blaming victim, ya. Jadi sudah jadi korban, tapi juga masih dipersalahkan, gitu ya. Dan itu contoh dari apapun yang terkait dengan identitas perempuan seringkali dipolitisir, gitu ya. Oke, kemudian feminisme gelombang ketiga. Ya. Nah, pada feminisme gelombang 3 ini, gerakan feminisme mencoba untuk melakukan kritik pada dirinya sendiri, gitu ya. Karena pada gelombang 1 dan gelombang kedua, ketika gerakan feminisme itu sudah mulai mempengaruhi kehidupan masyarakat, itu tampaknya ada kecenderungan feminisme itu justru terkadang memisahkan diri dari urusan laki-laki, gitu ya, dan kemudian muncul berbagai macam permasalahan, gitu ya, apakah itu yang berkaitan dengan persoalan sex and gender, kemudian persoalan identitas dan sebagainya, gitu ya. Dan ada hasil dari perjuangan feminisme itu yang dianggap kontradiktif dengan tujuan awalnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu pada gelombang ketiga, jadi kalau pada gelombang pertama dan gelombang kedua itu ada kecenderungan gerakan feminisme itu eksklusif, gitu ya. Nah, oleh karena itu pada gelombang ketiga feminisme mulai menyasar pada kaum laki-laki juga, gitu ya. Jadi tidak hanya pada perempuan, tapi laki-laki dan perempuan. Oke, ini yang tadi saya sempat singgung itu, ada tagar MeToo dan pawai wanita itu ya. Nah, gelombang 3 ini diilhami oleh pemikiran postkolonial dan juga postmodern. Postkolonial itu biasanya berkaitan dengan penjelasan
dinamika, perubahan, gitu ya, sistem pasca satu negara atau satu masyarakat itu lepas dari penjajahan, gitu ya. Terkadang negara-negara bekas jajahan itu cara berpikirnya masih seperti cara berpikir ketika dirinya masih dijajah, gitu ya. Kemudian postmodern tentu ini adalah aliran pemikiran pasca modern yang biasanya objek yang menjadi kajiannya adalah persoalan simbol, persoalan pemaknaan, persoalan identitas, gitu ya, itu yang berkaitan dengan postmodern. Yang lainnya bahwa konstruksi yang mengalami destabilisasi termasuk pengertian kewanitaan universal, tubuh, gender, seksualitas, dan heteronormativitas, gitu ya. Nah, pada gelombang ketiga ini ditandai juga dengan kritik terhadap berbagai macam kontes-kontes yang menampilkan kemolekan tubuh perempuan. Oleh karena itu, kalau di Indonesia, kontes-kontes yang diikuti oleh perempuan yang diberi nama Putri Indonesia itu, kalau awalnya lebih mengedepankan pada aspek ragawinya, gitu ya, beauty-nya, gitu ya. Nah, belakangan atau beberapa tahun belakangan ini sudah tidak lagi menonjolkan kecantikannya, gitu ya. Jadi ada 4B, tapi sekarang katanya ada 5B, gitu ya. 4B itu brain, beauty, behavior, kemudian brave, satunya lagi apa kok jadi lupa, gitu ya. Jadi kalau dulu yang namanya Miss Universe, putri kecantikan itu ya hanya dilihat dari aspek fisiknya saja, gitu ya. Tetapi sekarang baik Putri Indonesia maupun Miss Universe itu tidak hanya dilihat dari kecantikannya saja, bukan dari kemolekannya saja, tetapi juga dari kecerdasannya, gitu ya. Makanya semakin ke belakang, gitu ya, putri-putri Indonesia itu kan yang dites itu juga aspek kecerdasannya juga, gitu ya, wawasannya, keberaniannya juga, gitu ya. Nah, tentu di gelombang 3 ini, gitu ya, sudah mengenal media sosial, internet sudah sangat masif, maka ada aplikasi yang menyediakan kebutuhan dari kaum perempuan, gitu ya. Ada Cyber Girls dan ada Net Girls. Ini adalah contoh dari ruang khusus perempuan. Di Indonesia saya pikir juga ada banyak media-media sosial yang anggotanya adalah kaum perempuan. Hanya kalau di dalam gerakannya kemudian terlalu memisahkan diri dari laki-laki, kemudian justru menentang laki-laki, itu maka gerakan feminisnya cenderung menjadi sangat eksklusif, gitu ya. Oke, kemudian yang keempat, feminisme gelombang 4, muncul banyak media sosial menciptakan peluang untuk debat dan perlawanan feminis. Jadi kalau pada gelombang-gelombang sebelumnya itu perlawanan kaum perempuan terhadap situasi, kondisi, peristiwa, struktur, sistem yang dianggap kurang berpihak kepada perempuan, itu dilakukan dengan cara pawai, dengan turun ke jalan, gitu ya, mengepung gedung, menemui pejabat publik dan sebagainya, gitu ya. Nah, sekarang gerakan feminisme itu banyak juga yang menggunakan media sosial. Di Indonesia paling tidak kita punya sejarah, gitu ya, bagaimana Facebook memiliki kekuatan untuk membela seorang ibu rumah tangga karena dia curhat di Facebook, merasa dirugikan oleh sebuah rumah sakit bertaraf internasional, akhirnya curhatannya di Facebook itu mendapat reaksi dari rumah sakit dan kemudian masuk ke ranah hukum, dan muncullah gerakan untuk membantu
dan mensupport ibu yang punya nama Prita ya, Bu Prita, yang kemudian waktu itu muncullah gerakan koin untuk Prita gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu contoh bagaimana media sosial memiliki kekuatan yang luar biasa untuk melakukan perjuangan, terutama untuk membela kaum ibu. Untuk kasus yang belakangan mungkin kita masih ingat ada seorang bendahara di satu desa gitu ya, yang dia melaporkan dengan jujur bahwa uangnya itu banyak dikorupsi oleh kepala desanya, tapi justru dia yang dilaporkan gitu ya. Akhirnya itu masuk ke ranah media sosial, kemudian juga ada pejabat publik yang turun tangan gitu ya. Seingat saya Pak Mahfud MD turun tangan, dan akhirnya kasus itu bisa diselesaikan, dan ibu yang awalnya tadi disangka ya sebagai pelaku korupsi akhirnya bebas, dan justru kepala desanya yang kemudian berhadapan dengan hukum gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ketidaksetaraan seringkali menjadi akar penyebab ketidakberuntungan, kerentanan, dan penindasan gitu ya. Dan yang lain, nah pada gelombang 4 ini gerakan-gerakan feminisme sudah mulai masuk ke ranah akademik dan ke ranah wacana publik. Berikutnya, penindasan perempuan hanya dapat dipahami sepenuhnya dalam konteks marginalisasi kelompok dan gender lain gitu ya. Nah, sekarang ini kalau kita mengisi form-form survei gitu ya, apalagi survei dari luar gitu ya. Sekarang ada gender itu, ada seks itu pilihannya ada 3 gitu ya. Jadi kalau dulu kan pertanyaan jenis kelamin itu kan hanya 2 gitu ya. Jadi laki-laki atau perempuan. Kalau sekarang kan ada pilihan ketiga gitu ya, others gitu ya. Karena dengan majunya gerakan feminis gitu ya, yang kemudian juga berbenturan, bukan berbenturan, bersinggungan dengan gerakan-gerakan sosial lainnya gitu ya, seperti yang dikembangkan oleh LGBT gitu ya. Di LGBT sendiri kan juga ada kelompok perempuannya gitu ya, yang disebut dengan bisex itu. Nah, mereka adalah kelompok-kelompok yang sesungguhnya termarginal gitu ya. Oke, berikutnya feminisme bagian dari kesadaran penindasan yang lebih besar bersama dengan rasisme, usia, klasisme, dan orientasi seks. Dan yang terakhir dari penjelasan feminisme gelombang 4 ini, mendukung aktivis berbasis luas di rumah, di tempat kerja, di ranah media sosial, dan di jalanan. Gitu ya. Jadi dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perjuangan hak perempuan itu sudah meluas, bukan hanya di rumah, tetapi juga di luar rumah, gitu ya. Oke, ya berikutnya sejarah Peksos feminisme, ya. Dari literatur yang saya baca, Peksos itu pada awalnya dianggap memiliki hubungan yang tidak nyaman dengan feminisme, meskipun sesungguhnya misi dari pekerjaan sosial itu salah satunya adalah menolong orang-orang yang tertindas, gitu ya. Bahkan nilai atau value dari pekerjaan sosial itu kan keadilan sosial, gitu ya. Kalau kita bicara tentang keadilan sosial itu ya meliputi seluruh warga negara, gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Peksos awal jauh dari feminisme dalam aspirasi atau basis nilai feminisme, gitu ya. Peksos tidak melihat kontradiksi dalam eksploitasi perempuan kelas pekerja yang mengurus rumah tangga
dan anak-anaknya saat mereka melakukan pekerjaan baik. Jadi pada awal gitu ya, profesi Peksos itu memang tidak banyak yang bersinggungan dengan persoalan feminisme. Kita tahu bahwa Ellen Richmond gitu ya, salah satu pendiri dari pekerjaan sosial gitu ya, itu yang kemudian memperkenalkan konsep PIE, Person in Environment, dan juga mengembangkan konsep studi kasus, case work, gitu ya, dan memperkenalkan diagnosa sosial, itu juga tidak terlalu banyak gitu ya, mengupas atau membahas tentang feminisme gitu ya. Nah, ketika Peksos dilembagakan melalui undang-undang, banyak Peksos yang bekerja di lembaga gitu ya. Bahkan juga banyak Peksos yang kemudian banyak di instansi pemerintah. Nah, yang terkadang itu justru membuat Peksos kurang memiliki kepekaan terhadap penderitaan yang dialami oleh kaum perempuan gitu ya. Nah, pada tahun 1960 sampai 1970 muncul organisasi kesukarelaan dengan orientasi feminis yang jelas gitu ya. Dan pekerjaan sosial dan pekerja sosial diserang oleh para sosiolog dan psikolog karena mengabaikan kebutuhan dan hak perempuan. Nah, ini kritik terhadap profesi pekerjaan sosial gitu ya, terkait dengan proses feminisme gitu ya. Nah, tentu yang namanya sejarah itu banyak versi gitu ya. Oke, kalau menurut Dominelli tahun 2002, sorry ini salah. Ini harusnya dalam kurung ya 2002. Eksos feminis itu mulai muncul tahun 1970-an gitu ya. Ketika isu-isu perempuan itu mulai dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan pekerjaan sosial. Nah, oleh karena itu seperti yang saya sampaikan tadi, bagi Bapak Ibu yang kuliah S1 kesosnya itu angkatan 80, 90-an, saya yakin belum pernah berhadapan dengan konsep eksos feminis itu ya. Apalagi ya biasanya perkembangan ilmu itu di barat sampai ke sini dulu sebelum ada internet itu kan bisa selisih sampai 20 tahun gitu ya. Jadi kalau kurikulum tentang isu-isu perempuan dimasukkan ke dalam kurikulumnya Peksos pada tahun 70-an ya, maka bisa diduga tahun 80-an itu kita belum pernah mendapatkan ini. Kemudian pertengahan tahun 1990-an mulai ada integrasi teori feminisme dengan teori-teori Peksos gitu ya. Maka kalau Bapak Ibu membaca teori-teori pekerjaan sosial gitu ya, khususnya yang teori mikro dan makro gitu ya. Nah, di situ sudah mulailah muncul teori feminisme itu. Nah, aliran utama yang berkembang gitu ya, itu ada 3 aliran ya, feminisme itu. Ada liberal, radikal, dan sosialis. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, dalam perkembangannya tentu ada banyak aliran-aliran dari feminisme gitu ya. Jadi ada feminisme kultural, ekofeminisme, kemudian teori feminisme, postmodernisme, marxisme gitu ya. Oke. Ya, berikutnya jenis-jenis feminisme. Kalau menurut Free ada 9 jenis feminisme. Pertama adalah feminisme budaya. Feminisme budaya itu intinya berusaha untuk menyatukan feminis dan menghilangkan perpecahan di antara perempuan. Kemudian feminisme konservatif.
pada feminisme konservatif ini intinya adalah laki-laki dan perempuan memiliki sifat dan kapasitas yang berbeda. Nah, di dalam feminisme konservatif ini terkadang ini mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Salah satunya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, cara berpikir dikotomi itu ya. Jadi cara berpikir dikotomi laki-laki rasional, perempuan emosional itu sebenarnya dipengaruhi oleh feminisme konservatif. Kemudian feminisme radikal mencirikan masyarakat sebagai patriarkal. Jadi banyak hukum-hukum yang berlaku itu mengikuti hukum dari laki-laki. Makanya dulu ada feminis dari Barat yang sempat mengkritik gitu ya hukum-hukum Islam gitu ya. Salah satunya hukum waris gitu ya. Bahwa ada hukum Islam itu yang sifatnya patriarkal. Meskipun sesungguhnya kalau dari banyak ahli tafsir sebenarnya hukum yang seperti itu justru memuliakan dan melindungi kaum perempuan. Hanya saja karena feminisme Barat itu tidak paham tentang hukum Islam yang sesungguhnya, maka sering mengkritik gitu ya bahwa banyak hukum di masyarakat baik yang bersumber dari tradisi agama maupun tradisi budaya itu bersifat patriarkal. Nah, inilah yang kemudian oleh kaum feminisme radikal itu dilawan gitu ya. Jadi membongkar sistem yang patriarkal itu gitu ya. Konsep paternal gitu ya, konsep orang tua atau konsep yang awalnya hak pengasuhan itu pada laki-laki gitu ya, ada suami, kemudian hak asuh anak itu bisa saja dilakukan oleh dua-duanya. Kemudian feminisme liberal, laki-laki dan perempuan bersaing untuk mendapatkan bagian sumber daya yang adil. Tentu saja feminisme liberal ini berangkat dari hak-hak individu gitu ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu adalah makhluk yang berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang ada di dalam masyarakat. Nah, agar kompetisi itu adil, maka negara itu harus punya instrumennya. Negara harus mengatur persaingan antara laki-laki dan perempuan itu bisa dalam bentuk undang-undang, gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di Indonesia sebelum ada undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, gitu ya, undang-undang tentang DPR, gitu ya. Dulu semua atau sebagian besar dari anggota legislatif adalah laki-laki. Nah, sekarang sudah ada ketentuannya bahwa partai politik, kemudian pencalonan dalam pemilihan legislatif atau pemilihan yang lainnya itu mensyaratkan sekian persen harus ada perempuannya. Nah, itu adalah satu contoh dari gerakan feminis liberal yang kemudian memungkinkan laki-laki dan perempuan itu bisa berkompetisi secara sehat, gitu ya. Nah, kemudian ada feminisme sosialis. Ini ketidaksetaraan itu berakar pada patriarki dan kelas sosial. Kalau yang radikal itu sumbernya adalah patriarkal. Bahkan kalau Bapak Ibu sempat membaca tokoh-tokoh feminis, itu ada beberapa tokoh feminis, terutama yang radikal, itu memutuskan diri untuk tidak menikah. Karena perkawinan itu dianggap sebagai bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan yang dilegalkan ya atau disahkan melalui lembaga yang namanya perkawinan. Ya, bahkan di antara
tokoh feminis itu bukan hanya sekedar menghindari untuk tidak menikah dengan laki-laki, tetapi juga memilih orientasi seksnya adalah bisex, gitu ya. Nah, ini juga ada kaitannya dengan yang feminis sosialis itu. Jadi pada feminis sosialis itu ketidaksetaraan itu berasal dari hukum yang cenderung berpihak kepada laki-laki atau patriarki, dan juga adanya kelas sosial. Nah, oleh karena itu struktur yang semacam ini itu perlu dilawan dan diubah, gitu ya. Berikutnya adalah feminisme marxisme, perempuan ditindas dan menghubungkan penindasan tersebut dengan sistem kepemilikan kapitalisme, gitu ya. Tentu kalau kita bicara tentang marxisme, ini ada kaitannya dengan kapitalisme, gitu ya. Nah, kalau di awal tadi saya menceritakan bahwa di Romawi kuno ada hukum atau ada undang-undang yang melarang perempuan memiliki emas atau properti, gitu ya. Itu kan sebenarnya bagian dari proses penindasan atas kekhawatiran bahwa kalau perempuan itu memiliki kapital, dia akan menjadi menguasai laki-laki, gitu ya. Nah, di dalam feminisme marxisme ini gerakannya mencoba untuk mengatur, gitu ya, bagaimana sistem kepemilikan kapital. Kemudian feminisme postmodernisme ini mendekonstruksi ideologi superioritas laki-laki yang ditafsirkan secara budaya. Nah, biasanya di dalam feminisme postmodernisme ini arena percaturannya itu adalah lebih banyak menggunakan simbol-simbol, lebih banyak menggunakan identitas, gitu ya. Jadi perlawanan pun juga menggunakan perlawanan yang bersifat simbolik, gitu. Kemudian ada womanisme, ini kemiskinan, rasisme, etnosentrisme, dan seksisme sebagai pencipta penindasan. Nah, oleh karena itu gerakan womanisme ini mencoba untuk merubah, gitu ya, dan melawan sumber terjadinya penindasan itu. Ya. Jadi kemiskinan itu bukan hanya sekedar ibunya permasalahan sosial, tetapi kemiskinan itu juga bisa melahirkan penindasan. Secara histori, bagaimana pada masyarakat feodal itu para tuan tanah itu, gitu ya, bisa membeli tenaga, bisa membeli kehidupan dari para budak-budak itu. Nah, biasanya budak itu kan berasal dari kelompok yang miskin, gitu ya. Dan disitulah kemudian terjadinya penindasan. Nah, oke, kemudian yang berikutnya ekofeminisme, ini keterkaitan antara perempuan dan alam semesta dalam ketidakberdayaan dan ketidakadilan perlakuan kepada keduanya, gitu ya. Sebenarnya ekofeminisme ini gerakan-gerakan perempuan yang terinspirasi dari nilai-nilai ekologi, gitu ya. Jadi sebenarnya perempuan itu, ya kalau di Indonesia ya digambarkan luar biasa terkait dengan ekologi itu. Misalnya kita mengenal sebutan negara itu sebagai ibu pertiwi misalnya. Ya. Dan itu sebenarnya adalah upaya untuk menempatkan perempuan secara lebih terhormat, gitu ya. Kemudian feminisme multikultural, menyuarakan pengalaman yang berbeda dari tubuh dan negara yang berbeda. Jadi begini, pengalaman perempuan di Indonesia ya dengan pengalaman perempuan Cina yang di Cina, atau perempuan Indonesia yang di Amerika, atau perempuan Cina yang di Amerika, itu tentu akan berbeda. Nah, perbedaan itu dikarenakan perbedaan budaya, perbedaan cara pandang tentang perempuan,
Bagaimana misalnya di Cina pada beberapa abad yang lampau gitu ya, untuk membatasi gerak atau mobilitas perempuan, maka perempuan itu sepatunya sengaja dibuat sangat sempit sekali gitu ya. Jadi waktu itu kalau dalam kaitannya dengan postmodernisme, sepatu bisa menjadi media untuk membatasi gerak perempuan. Kalau di Jawa gitu ya, kebaya itu di dalam pemikiran kalangan feminisme itu dianggap sebagai pakaian yang mencoba membatasi gerak gitu ya, langkah perempuan. Karena nggak mungkin seorang perempuan Jawa yang pakai kebaya kemudian itu bisa pencilaan seperti perempuan yang pakai celana Levi's gitu ya. Makanya di dalam kajian-kajian postmodernisme itu, pakaian itu juga bisa menjadi arena perjuangan, gitu ya. Arena untuk memperjuangkan kebebasan perempuan, gitu ya. Dulu celana Levi's itu hanya dikenakan oleh kaum laki-laki saja, tetapi sekarang celana jeans ya, celana jeans itu juga dikenakan oleh perempuan. Sehingga secara physically gerak yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan itu menjadi sama gitu ya. Termasuk juga misalnya kalau Bapak Ibu pernah membaca tentang sejarah lahirnya blazer, baju ya, baju blazer yang sekarang itu dijadikan baju perempuan-perempuan yang kerja di kota gitu ya. Padahal dulu blazer diciptakan oleh majikan atau oleh para pemilik modal, itu tujuannya adalah untuk keselamatan kerja dan juga untuk mencegah terjadinya pencurian. Oleh karena itu tidak ada ceritanya blazer itu kok ukurannya itu longgar gitu kan nggak ada. Blazer itu semuanya adalah full press body gitu ya. Nah, dengan mengenakan blazer, buruh-buruh pada saat itu kalau mau mencuri barang perusahaan atau barang pabrik itu akan kesulitan, gitu ya. Ya, tapi dalam perkembangannya blazer sekarang tidak lagi seperti itu, gitu ya. Oke, ya, yang berikutnya pokok bahasan yang terakhir ini terkait dengan praktek Paxos feminis, gitu ya. Ya, jadi begini, spektrum Paxos feminis itu merentang di tiga, gitu ya, di tiga domain, gitu ya. Yang pertama ada gerakan sosial, kedua feminisme sebagai sebuah alat analisis, dan feminisme sebagai sebuah teori atau sebagai sains. Nah, kalau feminisme sebagai sebuah gerakan ya atau gerakan sosial, maka feminisme itu tujuannya adalah untuk menciptakan kesetaraan gender melalui sebuah gerakan sosial. Nah, ketika feminisme sebagai alat analisis, maka feminisme menjadi bagian dari instrumen untuk mengukur gitu ya, atau untuk melihat posisi perempuan di dalam struktur sosial masyarakat. Misalnya untuk mengukur ekspresi, identitas, dan peran, gitu ya. Saya pikir sekarang banyak sekali instrumen-instrumen penelitian yang berkaitan dengan untuk mengukur gitu ya, keterlibatan perempuan di dalam pekerjaan, keterlibatan perempuan di dalam sektor politik, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian yang spektrum ketiga adalah feminisme sebagai teori atau ilmu pengetahuan. Ini adalah sistem gagasan umum dengan cakupan yang luas tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berkembang dari perspektif yang berpusat pada perempuan. Jadi generasi sekarang saya pikir sudah tidak lagi tergagap-gagap. Calon-calon Paxos sekarang sudah sangat familiar dengan feminisme, gitu ya.
baik sebagai sebuah teori, gitu ya, aliran pemikiran, sebagai sebuah gerakan, atau sebagai sebuah alat analisis. Oke, kemudian yang berikutnya latar belakang praktek Paxos feminisme. Paxos seringkali bernada feminis karena sesungguhnya berurusan dengan perempuan yang mengalami kondisi kehidupan yang kurang ideal. Terkadang perempuan juga sering menjadi objek yang dieksploitasi. Gitu ya. Kita bersyukur ada undang-undang TPPO, gitu ya, ada undang-undang perlindungan anak, gitu ya, ada undang-undang apa lagi yang mencoba untuk melindungi bukan hanya laki-laki saja, tapi juga perempuan dari berbagai macam eksploitasi. Dan yang berikutnya berusaha memberdayakan perempuan untuk mengubah hidup mereka di berbagai bidang. Maka sekarang ini kita sangat mudah, gitu ya, terutama praktek-praktek pekerjaan sosial komunitas yang berwawasan feminisme itu biasanya yang yang menjadi sasaran kegiatannya adalah kelompok perempuan. Bahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perempuan itu jauh lebih bisa hidup daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kaum laki-laki, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, Paxos feminis mengalihkan fokus masalah pribadi ke dunia luar, gitu ya. Jadi pada awalnya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan itu seolah-olah persoalan domestik, tapi saat ini persoalan perempuan itu juga menjadi persoalan yang lebih luas daripada persoalan di dalam rumah, gitu ya. Dan oleh karena itu ada kebijakan sosial, gitu ya, atau praktek-praktek yang bersinggungan dengan feminisme itu. Jadi misalnya kegiatan-kegiatan untuk membela kaum tunawisma, pengungsi, orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, kemudian di bidang kesejahteraan anak, KDRT, pemerkosaan, kekerasan seksual, penuaan, dan disabilitas. Disadari atau tidak, dengan adanya undang-undang KDRT di Indonesia, itu sesungguhnya juga bagian dari capaian yang dilakukan oleh gerakan feminisme, gitu ya. Kalau dulu sebelum ada undang-undang KDRT, itu kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri, orang tua kepada anak, itu dianggap satu kebiasaan, dianggap satu realitas sosiologis yang nggak ada masalah, gitu ya. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu, ya, tidak bisa seperti itu. Oke, berikutnya keterampilan Paxos feminis. Ini menurut McDonald tahun 1988, gitu ya. Pertama, Paxos harus percaya pada potensi perempuan dan memiliki kesadaran tentang bagaimana potensi ini telah digagalkan oleh peran seks stereotip, gitu ya. Jadi seringkali di dalam kehidupan masyarakat itu ada stereotip yang bersumber dari perbedaan jenis kelamin, gitu ya. Kemudian apa yang didengar, diamati, dan dipahami Paxos disaring melalui sistem nilai, gitu ya. Ini adalah kombinasi unik antara nilai, pengetahuan feminis, dan profesional. Paxos berusaha untuk mengembangkan hubungan egaliter, gitu ya, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Paxos berusaha untuk mendistribusikan kembali kekuasaan antara pekerja sosial dan klien. Karakteristik perempuan harus mendominasi dalam empati, pengasuhan, dan kepekaan. Kemudian fokus secara khusus pada di sini dan sekarang. Saya pikir di sini dan sekarang itu sudah menjadi semacam dogma ya bagi mahasiswa KESOS atau Paxos, gitu ya. Bahkan di dalam penanganan traumatik yang dialami oleh perempuan, itu tidak boleh menanyakan peristiwa yang pernah dialami, yang itu dikhawatirkan nanti bisa menimbulkan
permasalahan mental, gitu. Sehingga yang ketika Peksos berhadapan dengan korban pelecehan seksual, korban pemerkosaan, maka startnya adalah di sini dan sekarang, bukan melihat pada masa sebelumnya. Oke. Ini keterampilan praktek Peksos feminis menurut HAMS tahun 2007. Ada 3 ya. Pertama, menggunakan validasi. Ini artinya keterampilan bertanya, berefleksi, dan menyatakan harus fokus pada dimensi struktural dan budaya yang lebih luas dari pengalaman. Kemudian mendorong proses peningkatan kesadaran akan masalah, struktur, dan budaya. Kemudian Peksos menyatukan, keterampilan ketiga terlibat dalam tindakan transformatif. Ini dalam bentuk Peksos menyatukan orang-orang untuk mengagitasi perubahan sosial. Oke. Dari beberapa aliran Peksos feminis tadi, ada beberapa hal yang sesungguhnya bisa ditarik menjadi benang merahnya. Ada persamaan di masing-masing aliran Peksos feminis itu yang bisa dijadikan dasar untuk praktek Peksos feminis. Yang pertama adalah hormati hak-hak perempuan agar bebas dari penindasan. Yang kedua, berikan kesempatan kepada perempuan untuk berbicara atas nama diri mereka sendiri dan berdasarkan suara mereka. Yang ketiga, perhatikan apa yang harus diucapkan oleh perempuan. Yang keempat, ciptakan gaya hidup alternatif. Yang kelima, mengintegrasikan teori dan praktek Peksos. Yang keenam, mencari kesesuaian antara tujuan dan sarana untuk mencapainya. Ketujuh, memetakan solusi kolektif untuk mengakui individualitas dan keunikan setiap perempuan. Ini saya pikir juga salah satu prinsip yang harus kita tegakkan, ya, individualisasi. Yang berikutnya adalah hargai kontribusi perempuan, dan yang terakhir gunakan pengalaman perempuan sebagai individu untuk memberi makna dalam realitas sosial. Terima kasih sudah sabar untuk mencermati apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host, pada Mbak Frisma. Baik, terima kasih Pak Sugeng Puji Laksono atas pemaparannya ya mengenai pekerjaan sosial feminisme. Ini sangat menarik ya Bapak Ibu, karena jujur saya sendiri juga masih awam ya, masih hanya tahu dasar-dasarnya aja begitu tentang Peksos feminisme. Nah, tadi juga sudah dijelaskan mengenai gelombang feminisme, kemudian sejarahnya, dan juga seperti apa praktik pekerjaan sosial feminisme itu. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Kalau tidak memungkinkan untuk raise hand juga bisa menanyakan lewat kolom chat. Kebetulan di kolom chat sudah ada satu orang yang bertanya. Saya bacakan dulu pertanyaannya dari Pak Avelevan. Pertanyaannya, sampai saat ini masih terjadi pemerkosaan dan KDRT walaupun undang-undang kekerasan sudah diberlakukan. Namun kenyataannya angka kekerasan lebih tinggi dalam prakteknya. Bagaimana caranya mengatasi hal ini? Nah, untuk Pak Sugeng bisa langsung dijawab saja, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Siapa tadi yang bertanya? Dari Pak Avelevan. Oke, ya. Ya, begini, hadirnya undang-undang itu kan pertama memiliki fungsi mencegah, gitu ya, agar orang tidak melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang, kan gitu ya. Kemudian fungsi yang kedua undang-undang adalah memberikan punishment pada perilaku yang dianggap bertentangan dan melawan undang-undang. Dan meskipun sudah ada undang-undang yang memberikan sanksi kepada para pelaku pelecehan seksual, pada pelaku pemerkosaan, bukan berarti, kan gitu ya, bukan berarti
pelecehan seksual dan pemerkosaan itu hilang dari kehidupan sosial, kan gitu ya. Paling tidak dengan adanya undang-undang itu mungkin bisa menekan atau mengurangi atau meminimalisir. Karena orang-orang yang telah dipidana itu kan bukan hanya memberikan dampak pada dirinya, tetapi juga pada orang lain, dampak sosial, gitu ya. Jera itu bukan hanya kepada orang yang menjalani pidana, tapi juga bisa mencegah orang lain agar tidak mendapatkan hukuman. Nah, oleh karena itu ya jangan berharap lah, meskipun ada undang macam-macam, bahkan ketika sudah ada undang-undang KDRT, apakah KDRT hilang dari kehidupan sosial? Tidak, gitu ya. Masih saja ada. Bahkan hari-hari ini kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan berita di televisi, itu ada suami istri yang saling menganiaya, kan gitu ya. Kemudian sekarang pihak polisi sedang melakukan GC, Justice Collaborative, perdamaian ya, perdamaian di antara kedua pihak itu. Saya pikir itu, jadi bukan berarti kalau ada undang-undang kemudian kehidupan ini menjadi baik-baik saja, gitu ya. Ya, kita kembalikan ke fungsi dari adanya undang-undang, fungsi adanya hukum itu. Saya pikir itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Risma. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Untuk Pak Velevan, apakah sudah jelas, Pak? Oke, saya anggap sudah jelas ya. Nah, karena sudah ada 2 orang yang raise juga, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Mehras Hidayatullah. Silakan, Mehras. Baik, terima kasih kepada moderator Alsa Prisma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang untuk tamu audiens dan juga Bapak Sugeng. Izin saya Mehras Hidayatullah dari Politeknik Kesejahteraan Sosial yang kebetulan juga sekelas sama moderator Pak Alsa ya. Izin Pak, di sini ada yang menarik ya. Tadi saya memiliki 2 pertanyaan gitu Pak. Yang pertama tuh terkait kasus-kasus kontemporer sekarang ya Pak. Yang pertama tuh ada Inara, seorang istri dari penyanyi terkenal yang juga menjadi public figure itu kan baru saja kemarin ada berita melalui konferensi persnya menyatakan bahwa dia akan melepas atribut agamanya atau pakaian muslimahnya untuk demi menafkahi anak-anaknya. Nah, kemudian yang menjadi persoalannya, ketika itu menjadi satu sorotan, banyak yang menjadikan itu sebagai persoalan karena si Inara itu mempublikasikannya melalui konferensi pers dan itu dianggap tidak etis gitu, Pak. Kemudian jika kita lihat Inara itu kan juga memperlihatkan bahwa dia itu memperjuangkan haknya sebagai seorang wanita. Nah, mempersoalkan itu ketika yang dipersoalkan adalah orang-orang yang menginginkan agar si Inara itu tetap memakai nikab. Kemudian ini juga menjadi dilematis. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua terkait kasus kemarin juga, Pak. Ada banyak orang perempuan kemarin di Monas berkumpul untuk menyuarakan satu ideologi atau gerakan LGBT karena melalui wanita itu dianggap lebih didengarkan gitu Pak. Nah itu gimana cara pandang kita sebagai Peksos karena ada dilematis di sana bahwa feminis itu ditunggangi oleh LGBT. Mungkin itu Pak yang saya ingin tanyakan melalui sudut pandang Bapak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mehras atas pertanyaannya, yaitu mengenai persoalan Mbak Inara yang melepaskan niqab ya, dan juga persoalan LGBT. Nah, kepada Pak Sugeng Pujilaksana, boleh langsung dijawab, Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Mehras, gitu ya. Tampaknya ini tiap hari mengikuti gosip ini ya, sampai detail gitu ya tentang kasus Inara. Ini yang istrinya Virgon itu ya? Betul Pak. Ya betul ya. Ya kita bisa melihat dari
beberapa perspektif, tentu karena kita sekarang sedang berbicara dari perspektif feminis, bagaimana kita melihat kasus Inara ini dari sudut pandang perempuan, gitu ya. Jadi begini, makanya jadi perempuan itu harus mandiri, gitu ya, terutama perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga. Kemandirian itu penting karena pada saat gitu ya dihadapkan pada keterpisahan gitu ya, perempuan yang mungkin tidak bekerja itu akan persoalannya akan jauh lebih berat dibanding dengan perempuan yang bekerja, yang mengalami perpisahan dengan pasangannya gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan feminisme budaya tadi ya, itu kaitannya dengan ada terkait dengan struktur sosial dan dengan budaya di masyarakat kita, bagaimana perempuan yang tadinya mengenakan entah apa sebutannya ya, apakah itu jilbab atau kerudung gitu ya, dengan mengatasnamakan agar mendapatkan pekerjaan di dunia entertain misalnya, dia harus melepaskan simbol-simbol agamanya gitu ya, atau melepaskan pakaiannya yang punya identitas atau berafiliasi dengan agama Islam gitu ya, sehingga dia akhirnya ya diserang sana sini gitu ya. Karena jangan lupa bahwa identitas yang berkaitan dengan agama kalau di Indonesia itu sangat sensitif sekali gitu ya, sangat sensitif sekali. Dan justru sebaliknya ada artis yang tadinya tidak berkerudung atau tidak berjilbab, tapi ketika berjilbab malah dia banyak mendapatkan tawaran, kan gitu ya. Tetapi sekali lagi kita melihat peristiwa Inara itu, bagaimana perempuan ketika dia punya masalah di ranah domestik yang kemudian itu menjadi ranah publik juga karena dia udah ungkap kemana-mana, dan ternyata ya keputusan-keputusan dia sebagai makhluk pribadi yang tahu problemnya, tahu bagaimana dia harus menghidupi anaknya setelah cerai oleh suaminya, gitu ya. Maka memutuskan untuk melepaskan jilbabnya itu hanya salah satu bagian dari perjuangan yang dia harus lalui dan harus dia lakukan. Tapi yang namanya netizen dengan benar segala cuitannya gitu ya, kan mereka tidak mengetahui apa sesungguhnya problem terdalam yang dialami oleh Inara gitu. Nah, kalau kita sebagai seorang pekerja sosial, ketika itu ada kaitannya dengan pengambilan keputusan yang mungkin itu terbaik bagi Inara, nah, kira-kira ini ada kaitannya dengan penerapan prinsip yang mana? Kita menghormati keputusan dari klien kita, gitu. Kira-kira berkaitan dengan prinsip yang mana itu? Halo? Kira-kira berkaitan dengan prinsip yang mana? Dia sudah mempertimbangkan betul, ya, menghitung betul, gitu ya. Kenapa dia harus melepas hijabnya demi ya misalnya. Dan kemudian kalau kita menghargai itu, menghormati keputusan itu, kira-kira berkaitan dengan prinsip yang mana? Waduh, sudah pada lupa ini. Prinsip yang mana itu? Prinsip yang menghargai keputusan yang diambil oleh klien. Self-determination ya. Self-determination. Self-determination principle ya, prinsip penentuan atau keputusan diri sendiri tentu setelah dipertimbangkan matang-matang, gitu kan ya. Karena proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu itu kan tidak emosional, tetapi ada rasionalisasi di situ.
mengapa dia harus melepas jilbabnya dan seterusnya. Dia sudah menghitung itu, gitu ya. Ya, tapi sekarang kondisinya memang sangat berbeda. Bagaimana kehadiran media sosial itu kemudian meruntuhkan persoalan-persoalan yang tadinya itu hanya ranah domestik, tapi kemudian sekarang menjadi ranah publik. Dan kehadiran media sosial itu sebenarnya juga tantangan bagi pekerja sosial sebenarnya. Ya, orang sekarang itu curhat dan mengeluh itu, kalau dulu kakek nenek kita dulu kalau punya masalah kan mengeluhnya ke Tuhan, ke Gusti, ke Allah, kan gitu ya. Ya, kalau sekarang kan tidak. Orang bermasalah itu, nah setelah mengeluh pada Tuhan itu kan orang mengeluh pada profesi, gitu ya. Nah sekarang kan tidak. Orang kalau punya masalah gitu ya, agar seluruh isi alam semesta tahu masalah kita, ya curhatnya ke media sosial. Tapi kan juga punya konsekuensi, gitu ya. Konsekuensinya adalah ya bisa jadi dia akan didukung atau justru ditentang oleh para netizen. Nah, persoalannya sudah siap tidak kalau mendapatkan serangan gitu ya dari netizen gitu ya. Nah, itu juga saya pikir masih berkaitan dengan prinsip yang lainnya, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan harus bisa dipertanggungjawabkan secara sosial. Yang kedua, masih pertanyaannya Mas Meklas gitu ya. Oke, saya tidak mengikuti itu yang berita di Monas itu. Kalau memang betul ada sekelompok perempuan yang menyuarakan LGBT dengan harapan itu bisa mendapat dukungan, saya pikir gerakan-gerakan semacam ini itu masih mendapatkan resistensi yang sangat tinggi ya di Indonesia ya, karena di Indonesia meskipun bukan negara agama, bukan negara yang berdasarkan atas ideologi tertentu gitu ya, tapi karena Islam menjadi mayoritas, maka gerakan-gerakan yang seperti itu pasti akan mendapatkan perlawanan. Tolong dibedakan gerakan-gerakan LGBT dalam konteks sebagai tuntutan atas hak sipil gitu ya, hak pribadi gitu ya. Jadi kan gampangannya begini, orientasi seks itu kan pilihan pribadi gitu ya. Mau hetero atau homo gitu ya, atau bisa dua-duanya gitu ya. Itu kan pilihan pribadi. Tetapi jangan lupa ada struktur yang sangat kuat, dalam hal ini adalah agama gitu ya. Dan seperti kita ketahui, dua agama besar atau agama semitik atau agama yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim gitu ya, nah Islam, Kristen, Katolik ya, itu kan menentang praktek-praktek LGBT itu, sehingga meskipun ini adalah bagian dari gerakan menuntut hak sipil, tetapi kalau itu bertentangan dengan agama, maka biasanya akan mendapatkan pertentangan ya dari masyarakat. Saya pikir itu gitu ya. Nah, kalau misalnya Peksos, bagaimana kalau Peksos itu terlibat dalam gerakan-gerakan LGBT? Nah, ini tentu juga perlu dipertimbangkan gitu ya, karena ini masuk ke ranah atau ke wilayah yang agak sensitif gitu ya. Meskipun sebenarnya ada juga kan di masalah-masalah kesejahteraan sosial itu kan ada itu waria-waria itu ya, yang di masa tuanya perlu pendampingan gitu ya. Ada waria-waria yang ya ada yang tobat dalam artian dia kembali pada jenis kelamin yang awal, tapi ada juga yang tetap mempertahankan pilihannya dengan waria, tapi dia kehidupannya mendapatkan penolakan, kemudian mendapatkan terpinggirkan. Nah, itu yang perlu dibela ya, itu yang perlu dibela. Karena ya dulu saya pernah menulis buku Waria dan Tekanan Sosial ya.
Dan saya sempat juga berkomunikasi dengan beberapa waria yang sempat menulis buku gitu ya. Ada mahasiswi UGM yang jadi waria menulis buku, judulnya adalah Jangan Tarik Jilbabku gitu ya. Kemudian ada waria dari Malang yang menulis Jangan Lihat Penisku gitu ya. Nah, tentu kalau yang dibela, yang didampingi, yang diberdayakan adalah kelompok-kelompok yang seperti itu, yang hidupnya termarginal, mungkin masih relatif aman. Tetapi kalau memperjuangkan hak-haknya agar negara mengakui keberadaan LGBT, nah itu yang tampaknya agak sulit ya. Saya pikir itu. Saya kembalikan ke Mbak Risma. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Nah, kepada Mevras, apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin didiskusikan? Dari saya cukup, terima kasih Bapak jawabannya. Yuk, sama-sama. Baik. Langsung saja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada Pak Wibowo yang sudah raise hand. Boleh langsung menyampaikan pertanyaannya, Pak. Dipersilakan. Mohon maaf, Pak Wibowo masih di mute. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak izin perkenalkan Wibowo dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Pak. Dari Peksos Kabupaten Tegal, dari penyetaraan kemarin. Pak Bambang, salam kenal dan terima kasih buat moderator. Yang ingin saya tanyakan, Pak, yang terkait dengan ini, Pak. Yang sekarang ini adalah isu terkait kemiskinan, bahwa kemiskinan di Indonesia ya, baik program maupun intervensinya, terutama ini belum muncul isu-isu yang terkait dengan kemiskinan yang isu gender ini, Pak. Artinya bukan menjadi yang menonjol. Walaupun di dunia kan 70% kemiskinan ya, akan tetapi dalam intervensi ini belum menjadi salah satu isu yang terkait kemiskinan ini yang mendorong untuk menjadi bagian ya dari penanggulangan kemiskinan ini, Pak. Padahal saya melihat sendiri ada misalnya di sektor publik ya, di sektor ya isu kemarin yang terkait dengan pekerjaan misalnya, yang melaporkan perpanjangan kontrak seperti itu ya, di mana itu. Terus juga orang tua tunggal ya, artinya rawan sosial ekonomi itu banyak dari kemiskinan itu kan perempuan lah. Ini bagaimana pendapat Bapak ya yang terkait dengan persoalan kemiskinan yang berbasis gender ini, Pak, yang mungkin belum diangkat sepenuhnya. Kalau dari kelembagaannya kan kementerian hanya satu mungkin ya, di kelembagaan pemberdayaan perempuan, tapi di yang lain juga kayaknya sepertinya ya masih secara umum, artinya ya menempatkan permasalahan kemiskinan ini tidak melihat satu perspektif gender ini. Hanya mungkin yang mendominasi itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang memang itu menjadi kewenangannya. Tapi di satu sisi yang lain kan belum terangkat. Ini seperti apa, Pak, pendapat Bapak terkait dengan persoalan kemiskinan yang berbasis gender ini yang mungkin belum terselesaikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Wibowo atas pertanyaannya. Persoalan kemiskinan terkait gender ya, Pak ya. Nah, pada Pak Sugeng boleh langsung dijawab Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Wibowo dari Tegal, gitu Pak ya. Dan Mbak Risma. Ya, gini, ada banyak artikel yang terkait dengan kemiskinan dan perempuan, gitu ya. Nah, artikel-artikel yang ditulis sampai dengan tahun 2000
gitu ya, 2000 awal gitu ya, itu seringkali menjelaskan bahwa ketika masyarakat itu mengalami kemiskinan atau keluarga itu mengalami kemiskinan, Suaranya. maka yang menderita ya itu adalah kaum perempuan ya. Jadi kemiskinan itu baik kemiskinan keluarga maupun kemiskinan di masyarakat maupun kemiskinan di tingkat negara itu yang paling menderita itu adalah perempuan. Mengapa? Dengan kondisi miskin itu memaksa kaum perempuan untuk melakukan double peran atau peran ganda gitu ya. Satu sisi dia harus memerankan dirinya menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga, urusan-urusan keluarga gitu ya, tentang mengasuh anak, memasak, membersihkan rumah dan sebagainya gitu ya. Itu kan peran domestik. Tapi di sisi lain dia juga dipaksa untuk bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan tambahan gitu ya. Nah, kalau laki-laki tidak gitu ya. Kalau laki-laki tidak, dia tidak dituntut peran ganda. Tapi kalau perempuan dalam kondisi miskin itu dituntut peran ganda. Bahkan peran-peran ganda itu ketika dia masuk ke ranah publik ya, di luar urusan rumah tangga dia bekerja, itu pekerjaan yang dia masuki atau pekerjaan yang dimasuki oleh kaum perempuan itu mulai dari yang putih sampai yang hitam. Yang hitam itu ya misalnya sampai menjadi prostitusi misalnya ya, itu kan yang hitam. Atau sampai dia melakukan kejahatan, menjadi pelaku penipuan gitu ya. Macam-macam itu. Nah, itu karena ada tuntutan pada perempuan gitu ya, ketika dia dihadapkan dalam kondisi miskin. Kita bisa belajar banyak dari para pekerja migran Indonesia yang perempuan gitu. Mereka pada awalnya niatannya adalah bekerja ke luar negeri untuk meningkatkan taraf penghasilannya, untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya. Tapi ternyata apa yang dia alami gitu ya. Yang dialami justru tidak seperti niat yang sebelumnya. Berapa banyak kasus PMI, pekerja migran perempuan gitu ya, yang bekerja di luar negeri, kemudian suaminya tetap di Indonesia, tapi justru perceraian yang terjadi kan gitu ya. Kemudian ya banyaklah kasus dia sudah kerja mati-matian tetapi kesejahteraan tidak dia dapatkan, tetapi justru kehancuran. Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwa ketika kita bicara tentang kemiskinan dan perempuan, ya, perempuan itu paling menderita ketika dalam kondisi miskin karena dia dipaksa oleh sistem, dipaksa oleh kondisi yang mengharuskan dia bekerja dan berperan ganda gitu ya. Nah, sekarang semakin banyak gitu ya. Kalau sekarang banyak single parent itu yang dia harus menghidupi diri dan anak-anaknya. Dan ternyata tren single parent sekarang ini kan semakin tinggi, gitu ya. Semakin tinggi. Dan itu sebenarnya juga membuat beban kaum perempuan itu menjadi berat. Yang tadinya dia menghadapi berbagai macam problem ekonomi, sosial, gitu ya, psikososial, itu bisa ditangani bareng-bareng dengan pasangannya, tapi kemudian dia hadapi sendirian. Gitu ya. Oke, kemudian yang lainnya, ya sebenarnya kalau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, gitu ya, yang berkaitan dengan pelibatan perempuan dalam program-program sosial yang dilakukan oleh negara, saya pikir perempuan itu justru
banyak terlibat di dalam program-program pemerintah. Ya, kalau misalnya KPM PKH, coba di dalam program PKH itu kan ada P2K2 itu. Betul. Ya. Ya, Siapa yang hadir di P2K2 itu? Suami perempuan. apa istri? Istri. Laki-laki apa perempuan? Kan Perempuan. perempuan. Dan itu dijadikan instrumen, dijadikan alat untuk, nah kan ya, apakah KPM itu tetap mendapatkan bansos atau harus dihentikan, kan juga diukur dari tingkat kehadiran dia di P2K2 itu. Ya. Banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang berbasis perempuan itu, dan ada banyak yang berhasil juga. Ya. Mungkin Bapak Wibowo bisa searching nanti, coba dilihat ada Duanyam gitu ya. Bagaimana kaum perempuan di mana ya, di NTT atau di NTB itu saya lupa, diajari menganyam oleh 3 perempuan muda, kemudian diajari bagaimana membuat anyaman yang memiliki nilai jual tinggi, tapi sebenarnya tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah memutus mata rantai kemiskinan, karena kemiskinan yang dialami oleh para penganyam itu menyebabkan anaknya menjadi mengalami stunting, tingkat kematian bayi tinggi, tingkat kematian ibu saat melahirkan juga tinggi karena kekurangan gizi. Nah, ini juga melengkapi penjelasan saya sebelumnya, bahwa kemiskinan itu semakin memperberat kehidupan perempuan, yang dirugikan, yang membuat kehidupan itu lebih terpuruk, ya, itu sebenarnya dialami oleh perempuan, gitu ya. Jadi problemnya banyak memang. Ya. Tapi sekali lagi bahwa saya pikir banyaklah kegiatan program yang berpihak kepada perempuan, dan banyak yang relatif berhasil dan lebih bisa berjalan dengan tahan lama. Saya pikir itu Pak Wibowo. Ya, siap. Kembalikan ke Mbak Risma. Baik, terima kasih Pak Sugeng atas penjelasannya. Bahwa kemiskinan itu memang pada dasarnya memperberat beban perempuan gitu ya Pak, makanya perempuan itu jadi terlibat gitu di dalam kemiskinan. Nah, kepada Pak Wibowo, apakah sudah jelas Pak? Terima kasih Pak, panjang lebar penjelasannya, dan mungkin lebih paham Pak saya. Artinya nanti ketika kita intervensi program kemiskinan, lebih banyak kita akan melihat bagaimana memberdayakan perempuan ya Pak. Ya. Iya, apalagi ini kan kemiskinan ekstrim harus 2024 0%. Kami yang ada di daerah kan harus mengejar bagaimana konsep intervensinya, karena di luar dari bansos kan kita harus pada intervensi pemberdayaan Pak. Jadi kita peningkatan pendapatan masyarakatnya yang perlu direncanakan di Bappedes juga seperti itu. Artinya kita kalau bansos mungkin di pusat, tapi di daerah yang perlu ditekankan pada kaitan kegiatan pemberdayaan atau peningkatan pendapatannya Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, langsung saja lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada di kolom chat dari Ibu Triatni. Pertanyaannya, meski sudah banyak jargon-jargon untuk membela dan melindungi perempuan, namun masih banyak perempuan jadi korban pelecehan seksual dan pengancaman, baik langsung maupun melalui cybercrime. Nah, bagaimana Undang-Undang Melindungi Perempuan dan bagaimana sosialisasi atau pemberian pemahaman patriarki untuk menghargai perempuan-perempuan tersebut, karena kebanyakan karena uang orang tega berbuat apa saja. Nah, seperti itu pertanyaannya. Saya persilakan untuk segera dijawab. Terima kasih. Tadi siapa yang pertanyaannya siapa tadi? Pertanyaannya Ibu Triatni, Pak. Oke, Bu Triatmi dari mana? Kurang tahu Pak, itu tidak ada perkenalan diri. Oke, ya. Ya, jadi gini, dengan adanya media sosial itu ancaman atas pelecehan, kekerasan itu kan tidak hanya
fisik ya, tetapi bisa juga kekerasan yang bersifat verbal gitu ya. Dengan adanya media sosial, sesungguhnya potensi perempuan untuk mendapatkan apakah itu pelecehan atau kekerasan yang menjurus pada seksual itu semakin tinggi gitu ya. Di kehidupan sosial saja perempuan seringkali juga menjadi korban gitu ya. Nah ini sebenarnya masih ada kelanjutan dengan penjelasan saya yang terkait dengan feminisme radikal gitu ya. Jadi kalau laki-laki itu menjadi pelaku kejahatan, itu seringkali perempuan adalah menjadi korban gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang pelecehan seksual dan pemerkosaan, ya tentu pelakunya adalah laki-laki dan yang menjadi korban itu adalah perempuan, gitu ya. Nah sekarang potensi perempuan untuk menjadi korban itu dengan adanya media sosial menjadi sangat menjadi apa ya peluangnya juga bisa menjadi lebih besar lagi, gitu ya. Nah, sekali lagi dengan adanya peraturan atau undang-undang atau ada diatur juga di dalam kitab hukum pidana, sekali lagi bahwa undang-undang itu ya seperti yang saya katakan tadi, ya memiliki beberapa fungsi. Tetapi jangan berharap bahwa dengan adanya undang-undang apapun, kemudian segala bentuk pelecehan, gitu ya, kekerasan seksual kepada perempuan itu hilang sama sekali. Ya, mungkin yang bisa dilakukan adalah menekan, gitu ya, meminimalisir. Tetapi kalau menghilangkan sama sekali itu saya pikir tidak mungkin. Sama saja dengan menghilangkan kemiskinan di muka bumi ini. Itu tidak mungkin. Ya, itu seperti judulnya film Impossible. Karena kemiskinan pun kalau di dalam teori sosial itu apalagi teori fungsional, kemiskinan kan juga punya fungsi. Coba kalau nggak ada yang miskin, semua kaya, semua tercukupi, maka ada perintah agama yang hilang, gitu ya. Ada perintah agama yang hilang. Nanti Pak Wibowo nggak dapat lagi dana program untuk penanggulangan keluarga miskin dan warga miskin. Kalau nggak dapat dana lagi, nggak ada kegiatan. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang fungsional, kekerasan terkadang juga memiliki fungsi-fungsi tertentu, gitu ya. Ya, oke. Saya pikir itu ya. Saya pikir itu pertanyaan tadi hampir sama dengan ya. Di Surabaya ada Universitas Wijaya Kusuma. Iya, Ibu, dari Wijaya Kusuma, Surabaya. Saya kembalikan ke Mbak Prisma. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi memang adanya undang-undang juga tidak menjamin bahwa kejahatan-kejahatan atau pelecehan seksual dan pengancaman itu menghilang gitu ya Pak ya? Ya, mungkin bisa diminimalisir ya atau bisa ditekan. Seperti yang dilakukan oleh PT KAI sekarang itu saya support itu. Jadi untuk semua pelaku pelecehan seksual yang dilakukan di kereta api, maka PT KAI akan memblokir nomor KTP yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak akan pernah bisa naik moda kereta api. Saya pikir itu juga bagian dari sistem yang dibangun untuk mencegah agar tidak terjadi pelecehan seksual di moda transportasi umum. Begitu juga di Transjakarta juga ada aturannya kan? Ya, ada aturannya juga. Nah, coba kalau Bapak Ibu yang di Jabodetabek itu kereta api atau KRL yang menuju ke Jakarta itu kan ada gerbong yang warnanya pink gitu ya, khusus untuk perempuan gitu ya. Bahkan di Transjakarta juga di belakangnya kemudi itu juga khusus untuk perempuan. Itu adalah upaya-upaya yang disadari atau tidak, itu adalah bagian dari kemajuan yang diperoleh dari gerakan feminis itu.
untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual di transportasi umum, maka perlu ada pemisah antara tempat duduk perempuan dan juga tempat laki-laki. Bahkan di situ juga ada kelompok-kelompok tertentu yang perlu diberi prioritas. Makanya kemudian di situ juga ada priority seats gitu ya, yang bisa ditukar. Jadi untuk ibu hamil, ibu menyusui, lansia, penyandang disabilitas, nah, tempat duduk itu sangat fleksibel sekali gitu ya, diprioritaskan bagi mereka-mereka itu gitu ya. Dulu awal-awal saya ada Transjakarta karena saya ini orang desa, orang dari UD gitu ya, ketika pertama kali naik Transjakarta tiba-tiba saya nyelonong aja ke bagian depan dengan harapan bisa melihat pemandangan, saya nggak taunya itu areanya penumpang perempuan gitu ya, akhirnya saya diusir gitu ya. Ya karena nggak tahu, ya karena tidak tahu. Oke, saya kembalikan ke Mbak Prisma. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Kepada penanya, yaitu dari Ibu Triatni, apakah sudah jelas, Ibu? Oke, saya anggap sudah jelas ya. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari Pak Akbar Ariantono Putra dari IKS UIN Sunan Kalijaga. Pertanyaannya adalah, bagaimana peran Peksos sebagai konselor di dalam feminisme ini? Karena beliau sendiri masih belum ada bayangan, Pak. Nah, pada Pak Sugeng dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Nah, ini biasanya kalau pertanyaan dosen itu agak berat gitu ya. Ya, sebenarnya di buku yang sedang berproses ini, itu ada subbahasan tentang penerapan feminisme di dalam praktek pekerjaan sosial, gitu ya. Dan salah satunya itu adalah penerapan di dalam dunia konseling yang kliennya adalah perempuan, dan kemudian bagaimana pemikiran-pemikiran feminisme itu diterapkan pada praktek konseling feminisme. Nah, sebenarnya penjelasan saya yang terkait dengan keterampilan Peksos feminis yang dikemukakan oleh McDonald tahun 1988 itu sebenarnya juga ada yang bersinggungan dengan praktek konseling yang berwawasan feminis itu. Ya, jadi ini sebenarnya beberapa penjelasan di sini itu adalah sebagian bersinggungan dengan konseling yang berwawasan feminis, gitu ya. Ya, jadi misalnya di dalam praktek-praktek mikro seperti pemberian konseling, gitu ya. Secara umum pun kan sebenarnya praktek Peksos itu kalau dengan menggunakan perspektif kekuatan, ya siapapun kliennya kan kita harus tahu potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh klien itu kan. Karena potensi dan kekuatan yang dimiliki itu bisa jadi menjadi bagian di dalam penyelesaian masalahnya. Nah, begitu juga di dalam praktek konseling yang berwawasan feminis. Jadi ini, ya, yang ini, kemudian yang ini karakteristik perempuan harus mendominasi dalam empati, pengasuhan, dan kepekaan. Itu sebenarnya bersinggungan juga dengan praktek konseling, praktek yang sifatnya mikro, gitu ya. Seingat saya keterampilan ini juga dari tulisannya McDonald berkaitan dengan penerapan praktek Peksos feminis di tingkat mikro, gitu ya. Nah, tentu di dalamnya ada praktek konselingnya juga, gitu ya. Dan di buku saya sebenarnya juga rencananya dan sebagian sudah saya eksekusi dalam bentuk tulisan, gitu ya. Jadi bagaimana menerapkan aliran-aliran feminisme tadi pada praktek Peksos, ya, misalnya pada praktek Peksos kelompok, gitu ya. Kemudian pada praktek komunitas, bahkan juga pada praktek konseling. Tetapi itu
terbingkai oleh teori atau aliran pemikiran feminisme itu. Jadi bagaimana misalnya menerapkan feminisme postmodern pada bimbingan sosial kelompok misalnya. Nah, di situ juga sudah mulai saya coba untuk saya eksekusi dalam bentuk tulisan, gitu ya. Misalnya kalau dalam aliran posmo itu yang menjadi kajian yang menonjol itu kan berkaitan dengan simbol, identitas, kemudian budaya pop, ya, pemaknaan, gitu ya. Nah, maka konsep-konsep baku yang ada di aliran posmo itu dicoba untuk diterapkan dalam praktek kerja kelompok. Begitu juga penerapan feminisme ekofeminisme dalam praktek komunitas. Nah, itu seperti apa gitu ya. Nah, itu yang sekarang sebenarnya sedang berproses gitu ya. Sedang berproses. Oke, saya pikir itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Risma. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Nah, untuk Bapak Ibu, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Kalau masih ada yang bertanya, boleh raise hand atau boleh juga dituliskan di kolom chat. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, Pak. Sudah cukup mungkin ya. Karena mengingat waktu juga yang sudah hampir jam 3, maka acara pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Sugeng ada closing statement, Pak, untuk pertemuan hari ini. Ya, terima kasih Mbak Risma. Ya, laki-laki dan perempuan sesungguhnya setara. Mari maju bersama-sama untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Terima kasih. Saya tidak tahu itu dari Polres Jakarta Selatan, tapi kalau yang dari Propam saya tahu karena pakai seragamnya. Propam. Ya, saya kembalikan ke Mbak Prisma. Cukup Mbak dari saya. Mbak Prisma. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Terima kasih juga Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah aktif dalam berdiskusi. Dan terima kasih kepada Pak Sugeng Pujilaksana atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta bermanfaat dalam praktik pekerjaan sosial, khususnya pekerjaan sosial feminisme. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya, Alsa Prismana Diva, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Selamat dan sukses.